jaringan yang bagus. Besok deh. Atau ada yang tahu nomor teleponnya Pak Bom Bom nggak? Suruh datang untuk naik ke lantai 3 di atas, pindahin Starlinknya. Karena jelek kali di sini. Sorry teman-teman. Ini siapa ini? Halo, halo, halo saudara Nur. Kenapa pergi? Halo, semangat pagi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ya saya salam kenal sama Bang Juma lewat sini. Soalnya saya terhibur banget memahami agamanya kita ini. Jadi saya menambah ilmu gitu loh Bang Juma. Iya, makasih. Insya Allah. Terima kasih Bang Juma. Alhamdulillah saya Muslim. Iya, alhamdulillah. Boleh bertanya Bang Juma tentang Muslim di sini? Non Muslim nanti nggak kedapatan waktu Ibu. Oh, Mungkin oke. iya, mungkin besok siang kali bisa diselipkan di antara teman-teman Kristen. Oh oke Bang Juma, terima kasih Bang Juma atas Makasih. waktunya dinaikkan. Terima kasih moderator, selamat malam, saya di bawah saja. Iya, makasih Bu Terima kasih ya. Bang Juma. Makasih. Kalau ada masalah DM saya boleh Bu. Oke, Ada oke, waktu saya makasih. respon. Iya, makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang perintis semangat subuh Bang. Halo. Halo. Ada onde-onde kah Bang? Halo. Bentar tadi kan yang naik tadi ibunya Bang Cuma kagak mau. Ah? Bang Cuma yang ibunya tadi. Kenapa ibunya? Enggak, maunya kalau Bang Cuma nekat naikin ibunya yang tadi. Yang mau Ibu naik yang- tadi itu. Ibu mana? Yang barusan. Dia Muslim. Enggak, artinya Bang Cuma kan netral kan? Dia Muslim. Iya Muslim tapi Bang Cuma netral. Di ini perbandingan agama di sini Bang, Islam Nah, Kristen. maksudnya gini, Bang. Kita kan masalahnya gini, Bang. Bang, Abang sendiri kepercayaan agamanya saya apa? Muslim. Hah? Bang, kepercayaan kan Bang Muslim. Saya juga. Abang ini, Gimana? abang agamanya apa? Jangan kayak faktornya kan. Abang ini agama apa? Jadi turunin. Anda sendiri agama apa Bang? Gini, tidak seseorang nih. Sebenarnya pertanyaan saya buat abang agama apa? Saya Islam. Nah, pertanyaan saya buat bang. Memangnya Abang ini- kita sesama atau tidak? Agamanya abang ini apa? Nah, namanya sesamanya kita nih prosedurnya kita bisa Di pos ronda Bang, pos ronda bicara sama kambing. Jangan di sini. Mau besok teks katanya. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang, saya kesal sekali Bang kalau yang dengar kayak itu langsung turun aja Bang, nggak perlu di ini, benci gua.
orang udah nggak munafik yang gitu bang, nggak peduli. Gitu aja bang ya. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit sehat saya mah. Iya, makasih abang ya. Halo, semangat malam Selamat malam. dari gereja. Dari rumah. Maksudnya Kristen abang ini. Ya Kristen saya. Oke, silakan buka kamera bang, kita diskusi. Oke. Tunggu ya. Iya. Kalau kau mau nyinggung ajak agama orang, agamamu dulu kau bagusi. Cocoknya kau ceramah dulu kiaimu itu. Kau jangan sok pansos kau. Kok pansus pula bang ini? Kok naik marah-marah bang ini? Gini kawan. Temamu gini. Kalau kau mau jadi manusia, perbaiki dulu akhlakmu, perbaiki agamamu, itu aja. Agamaku nggak perlu diperbaiki, oknumnya mungkin, oknumnya. Ngerti kau lakum dinukum aliyadin? Waliadin bang, bukan waliadin, Iya. waliadin. Ya. Ya. Iya, ngerti, Hah? ngerti bang. Jadi Ya justru karena saya angkat tema ini toh, supaya Kristen sadar. Saya ingin mengembalikan Kristen. harusnya kau yang sadar Kristen itu 500 tahun baru ada Muslim bertahu kau. Iya, penyesat itu memang sesama dengan Yesus. Gimana sih? Yesus yang mengatakan bahwa penyesat itu sesama dengannya bang. Berani kau menyangkal demi dirimu, demi nyawamu. Berani kau? Berani saya sesuai dengan Bible. Di Bible mengatakan, di Bible mengatakan bahwa penyesat itu sesama dengan Yesus. Di mana? Salah satunya di dalam Yohanes 12. Kau jangan selalu kesal di mana? Ada buka di mana? Di Yohanes 12 itu dikatakan nomor 30 jelas itu. Oke. Terus Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa penyesat itu sesama dengan Yesus. Belum lagi Matius 7 nomor 15 serigala yang datangnya merdomba itu sesama dengan Yesus juga. Jadi serigalanya mardomba, kemudian penyesat, lalu kemudian Kristus palsu, nabi palsu, itu semuanya lebih dulu datang daripada Islam. Itu mah tertulis di Bible atau mah. Dari mana kau tahu? Sedangkan kau aja belum lahir. Saya baca di Bible atuh. Di mana kau baca? Gigi dulu kau rapikan, baru kau rapikan muka orang. Di Matius 24 nomor 4 nomor 5 atau Kang? Gigimu aja nggak lurus. Kenapa dengan gigi? Memang manusia apa nih kau? Ada apa dengan giginya abang? Enggak, coba kau buka gigimu dulu. Abang mau cium gigi saya? Gigimu aja mau tai. Kayak marah mau cium Tapi gigimu. terus kenapa abang mau cium? Coba kau buka maskermu kalau kau manusia. Kenapa mau cium gigi saya bang ini nafsuan? Enggak. Coba kau buka dulu gigimu kalau kau manusia. Kenapa nafsuan sama gigi saya bang? Bang Tek, gua aja nggak nafsu nengok kau. Terus kenapa abang nafsunya ke gigi? Oh gigi. Makanya kau rapikan dulu gigimu, baru kau rapikan muka orang. Nyet. Kenapa abang ini jadi pelawak? Bukan ngelawak. Terus kenapa abang marah-marah? Bukan marah. Terus kenapa abang ngamuk? Kalau kau mau jadi baik, perbaiki aja akhlakmu, perbaiki ibadahmu. Gak usah kau mengapa ngaji apa orang. Ini udah bagus abang. Aku mengajarkan pengikut agama penjajah agar pengikut agama penjajah itu sadar gitu loh bang. Kenapa abang menutup mic-nya abang? Suaranya gak kedengaran.
Abang, mukanya kok kotak kayak bola. Mic-nya dibuka, Bang. Kenapa alisnya? Abang mau pensil alis? Dibuka mic-nya, Bang. Maksudnya pensil alis gitu? Mic-nya abang nggak kedengaran, suaranya di sini ya tuh, mah. Ada apa? Anda mau pakai rambut palsu? Apa, Bang? Mic-nya ketutup, Bang, ketutup mic-nya. Mic-nya, Bang, ketutup. Tertutup mic-nya, Paman. Suaranya nggak sampai ke sini. Abang kayak orang gila, bicara sendiri, gak kedengaran. Woi, woi, tes. Woi, jelek, manusia jelek. Woi, tes. Cek. Woi, manusia jelek, pemakan babi. Woi, tes. Pemakan babi, tes, pemakan babi dimakan. Tes, 1, 2, gimana nih? Tes, ada orang sok ganteng, cek. Tes, sama-sama babi tidak bersunat, dia tidak bersunat, babi tak bersunat, sama-sama dengan babi. Tes. Babi tidak pakai baju, dia juga tidak pakai baju. Testing mic 1 2 3 3 2 1 testis. Ada bagus. Buka mic-nya, Bang. Mic-nya dibuka, Bang. Mic-nya dibuka. Itu termute, Bang. Termute kok. Termute. Termute, Bang. Termute. Buka. Kampungan. Orang kampungan. Itu dibilang mic-mu itu nggak terbuka, kampungan kali kau. Cuman bisa kau marah kau, ha? Kenapa rupanya babimu nggak laku tadi di pasar? Hah? Babimu tidak laku di pasar tadi rupanya. Mertuamu minta kau pulang kampung karena kau sudah melukai mertuamu. Kau bikin malu mertuamu, kau punya banyak utang di tetangga-tetanggamu. Mereka melapor sama mertuamu. Biar terasi kau harus pinjam sama tetangga, begitu. Sampai kau malu buka mic-mu, gak kedengaran suaramu di sini. Nenggolan. Itu kau punya mic tertutup. Susah kali si Baluap ini. Baluap, mic-mu tertutup. Mic-mu, begitulah. Kau ini udah jelek muka kau, bicara pun tak jelas. Aduh. Kau diajak diskusi. Lagi gigimu, anjing. Kenapa pula kau sebut makanan kau? Udah bosan kau rupanya makan anjing. Kau lah makanannya itu, anjing. Kau tiap hari makan anjing pun agamamu kan bisa makan segala. Orang pun bisa kau makan. Gigimu kan kayak gigi anjing. Ya enggak juganya. Coba kau buka maskermu itu, pasti kayak anjing gigimu. Yang penting aku enggak makan anjing kan. Itulah kau yang mau dimakan itu. Kau mau makan aku. Seram kali rupanya agama kau. Saudaraku Nenggolan, kau punya agama makan orang pun rupanya kau. Si gigi anjing. Kau jatuh cinta pula sama gigiku. Kupikir kau gigi anjing. Kau makan pula kau. Nenggolan. Nengok kau. Nenggolan. Kau makan anjing, jangan kau hina-hina makananmu kau itu. Kau lah itu anjing itu. Begitu. Gak boleh kau menghina makanan kau. Dalam perutmu banyak anjing. Mukamu itu berasal dari daging yang kau makan. Daging babi, daging daripada anjing. gigimu kayak gigi anjing. Enggak apa-apa. Toh di dalam tubuhku biarpun begini tak ada darah
daging babi dan anjing. Kau ganteng, menurut kau sudah ganteng begitu. Tapi dalam tubuhmu ada daging babi dan anjing. Weh, Tak muka merasa anjing, kau kau bukalah rupanya. maskermu. Kalau kau Tak buka merasa masker kau. pasti kayak anjing mukamu. Tak Pas lagi merasa anjing. kau rupanya. Aku mungkin mirip anjing, tak apa. Tapi dalam tubuhku tak ada anjing. Lah di dalam tubuhmu, di dalam darahmu mengalir anjing. Berarti kau lah anjingnya. Iya, yang ada di dalam tubuhnya anjing itulah anjing. Tak merasa rupanya kau. Mirip. 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 Jangan-jangan Bukalah itu maskermu, anak kau. pasti kau kayak itu. Itu anakmu kok mirip. Sudahlah Nenggolan. Ini ada Jadi- tema Nenggolan. Kalau kau Jadi kalau kau mau- merasa dirimu itu punya otak, itu ada tema tuh kusediakan semalam. Kalau kau mau luruskan Kau dulu dirimu. bahas Baguskan dulu itu, badanmu. kau bahas Masa kau itu, singgung-singgung orang? kau bahas itu. Roh Kudus batal jadi Tuhan. Tidak malu kau? Tuhanmu yang terakhir itu, yang junior itu batal jadi Tuhan. Tuhanmu 3, ada Bapa, ada Anak, ada Dengar Roh dulu. Kudus. Dengar dulu. Yang Roh Kudus ini batal jadi Tuhan. Ternyata dia cuman burung merpati. Dengar dulu. Nah, Itu sudah 500 tahun baru ada kau dah. ya, memang Berarti udah nenek moyang kubilang kan itu tadi. dari Udah situ. kubilang tadi bahwa nabi palsu sesaman Yesus, antikristus sesaman Yesus. Terus penyesat sesaman dengan Yesus. Sudah disebutkanlah Yesus itu bahwa 500 tahun sampai 700 tahun penyesat itu sudah ada, baru pembenar itu datang. Kan Berarti itulah begitu. kau. Ya iya dong. Penyesat itu sesaman dengan Yesus. Penyesat itu mendirikan agama Kristen. Dan kau pengikutnya. Sadarnya kau Nenggolan? Hah? Aduh, kawan. Apa pula kau berkawan sama aku? Oh gak, aku berteman samamu. Weh, Kau pemakan Harusnya aku anjing, baca. aku bukan pemakan anjing. kau baca dulu berita itu. Apa itu? Ada kiai. Tak masalahnya itu, Berinya tak 50. masalah. Itu kan oknum, berbeda dengan di agamamu. Di Hosea 4, disuruhnya di situ anak-anaknya dan menantunya menjadi pelacur. Tidak sadarnya kau. Kau baca kitabmu itu yang kau ambil dari agama Yahudi. Aduh, kau jangan Hosea. ngarang-ngarang kau kawan. Hosea 4 juga pernah nomor baca dari mana kau 14. tahu? Hosea 4 nomor 14 dikatakan, aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzina. Dan menantu-menantimu perempuan sekalipun mereka bersundal. Aku tidak akan Jangan menghukum mengarang-arang mereka. kau. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan meskipun mereka berzina. Dan menantu-menantumu perempuan meskipun mereka bersundal. Aku tak akan menghukum mereka. Itu kan ada dalam kitab yang kau ambil dari agama Yahudi. Tidak malunya kau Nenggolan? Ngapain aku malu? Harusnya kau yang malu pakai masker karena mukamu kayak anjing. Di dalam kitab yang kau pakai itu tertulis dengan terang, aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan meskipun mereka berzina. Oh. Jadi di kitabmu coba lah kau baca dulu dan apa. menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum meskipun mereka bersundal. Di Indonesia ini kalian memperlihatkan tidak berzina, tidak bersundal terang-terangan karena malunya kau dikerumuni dan kau yang dikelilingi tadi- umat Islam. Weh. Iya kan? Weh, Coba justru kalau kau yang menghalalkan itu, monyet. Coba Dari kalau tadi kau bilang nggak coba apa-apa kalau karena oknum. agamamu yang mayoritas Nenggolan, pastinya kau lakukan praktek seperti agama di luar Indonesia yang mayoritas seagama Weh. kau kawan. Diskusinya ini atau kayak mana? Lah, dari tadi kau diskusi rupanya. Suaramu aja yang ku dengar. Dari tadi diskusi rupanya. Bukannya kau naik di sini menggonggong aja tadi. Kau menggonggong seperti babi dan kau menguak seperti anjing. Tak balik. Mama kau lah babi bujangina. Tertawanya
aku melihat pemakan babi meraju. Merajutnya kau nenggolan. Kau sebut-sebut anjing, kau sebut pula babi. Sementara mukamu cari 11-12 dengan babi. Untungnya kita nggak ada hubungan darah, nggak ada sepupuan kita, bah. Masalah generasi. Untungnya kita beda suku. Malu aku punya saudara kalau mukanya mirip seperti kau itu, Nenggulan. Masalah generasi. Orang Jawa bilang merusak semua peradaban kalau muka manusia seperti kau itu. Dibilang bulat tidak, dibilang lonjong tidak, dibilang klimaks juga tidak. Sepertinya aku melihat mukamu itu seperti tutup saji. Halo, semangat pagi sang perintis. Dari mana ini, Kristen atau Islam? Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Ya, selamat malam. Iya, malam juga. Ya, saya dari agama Kristen, Bang. Iya, silakan. Ada tema Roh Kudus batal jadi Tuhan. Silakan. Kita nggak usah bertele-tele ya, Bang ya, Bang Juma ya. Iya, emang teman Anda aja tadi itu yang berlete-lete. Ya, kita khusus ke tema Abang aja ya. Boleh. Roh Kudus batal jadi Tuhan dengan tanda tanya di belakang. Yes. Nah, berarti Abang masih bertanya ini. Masih, karena dia Roh Kudus jadi burung merpati. Tuhan tidak mungkin jadi burung. Iya, betul. Jadi menurut Abang gimana nih? Ya, nggak mungkin Tuhan jadi burung kan? Ya, aku mau dengar penjelasan dari Abang dulu ya. Oke, baik. Jadi Kristen sebenarnya hanya mengambil kata Roh Kudus itu dari Al-Quranul Karim. Kitabnya orang Kristen itu berbahasa Yunani, dan di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Roh Kudus. Roh Kudus itu dua kata yang berasal dari bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu dari Quran. Penerjemah Anda itu orang yang terlatih mempraktekkan ajaran Filipi 1:18. Mengelabui, berpura-pura, dan palsu. Kan gitu. Lalu ketika berbicara mengenai bahasa Yunani, di situ dikatakan pneuma hagios atau hagios. Artinya bahwa pneuma itu bisa diartikan hantu, sebagaimana di dalam Lukas 22 nomor 37, 24 nomor 37, pneuma itu hantu, pneuma hagios itu murni, hantu murni atau hantu suci. Yohanes berapa tadi Bang Juma? Di Lukas 24. Lukas 24 ayat 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Abang buka? Bisa Abang buka itu Lukas? Ya. Bisa, tunggu ya. Tapi HP ku ini, tunggu. Tunggu, bisa. Saya bisa bantu, Bang. Tunggu ya, kita lihat dulu. Sabar. Saya ketik dulu, baru nanti tinggal aku tunjukkan ke Anda. Karena kan masih muda tuh tengok. Sabar ya Bang ya. Oke. Yohanes 4 nomor 23 ya. Yohanes 4 nomor 24.
Oke. Kita lihat. Ya, stabil kan jaringan saya ya? Ya, stabil bang. Ya, tunggu. Oke. Lalu berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Kita ambil di Markus ya, Markus. Markus 3 nomor 22 ya. 3. Taurat Markus 3 ini. Dua 9. Sabar ya bang ya. Iya bang. Berupa burung merpati. Aku siapkan dulu datanya ya bang. Karena Anda kan minta ditunjukkan kan ya. Benar nggak? Roh. Oke. Sabar ya bang. Dan langit mentah. Oke, kok jadi kayak gini ya? Kenapa bisa ya? Al-Sabda, Alkitab Sabda. Oke, Markus 10, Markus 1 nomor 10 Alkitab Sabda. Abang masih menunggukan ya? Ya, masih menunggu bang. Oke, sedikit lagi ya bang ya. Oke, saya coba yang satu ini ya. Burung merpati, Roh Kudus, Markus 10, Markus 3, burung merpati. Satu lagi, saya butuh 3 data. Oke. Dia turun air dan nah ini dia. Markus 3. Oke. Kemudian mengenai yang ke-12 Markus 3. Ya. Kita lihat ya bang ya. Saya balikkan kamera. Putar kamera. Lalu supaya bisa lebih besar, aku besarkan seperti ini. Nah, oke. Kita lihat. Ini dalilnya Lukas 24. Mereka terkejut dan takut dan mengaku bahwa mereka sedang melihat hantu. Mereka terkejut, takut dan menangka melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunani. Kita klik di sini. Ini ada kata hantu, saya klik. Kita baca ayatnya sampai habis dulu bang. Enggak, saya kan mengambil satu ini dulu. Hantu bahasa Yunaninya adalah peneu. Enggak, kita Ini, harus pneuma. mengambil ini. Kita harus mengambil Pneuma. apanya loh bang. Kita harus membaca. Tunggu, bukan. Saya ingin mengambil satu kata dulu. Pneuma ini artinya hantu. Sekarang gini, Kan sini. sekarang gini bang. Sekarang gini, Nih. Bang Juma dengar ya. Kita ini. Anda ini jangan dulu bang. walaupun di Ini sini, ya.
Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu di sini bahasa Yunaninya apa? Pneuma ini, pneuma. Terus kan Ya, terus hantu yang di pneuma. bawah terus ayat Nah, lalu selanjutnya, Bang. lalu di Yohanes 4 nomor 24, Allah itu roh. Allah itu roh katanya. Nah, coba roh di sini apa? Kita lihat kata roh ini apa? Baca sampai Nih. ke bawah, Bang Juma. Ini Bang Juma, kita disiplin Allah ya, itu kita support. Allah itu adalah pneuma. Pneuma adalah hantu. Allah itu adalah hantu katanya. Bang Juma. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus itu datang, maka yang datang di situ adalah hantu suci. Ya, kalau kita bawakan bahasa dengan sehari-hari ya begitu, Bang Juma. Tapi kita Hantu suci kan? Hantu suci kan ya? Jadi batal ya, karena nggak mungkin Tuhan itu adalah hantu kan gitu. Itu maksudnya Bang. Bang Juma, Iya. kita baca ayat Oke. sampai habis dulu, Bang. Ya silakan Anda buka. Silakan Anda buka data Anda. Kristen. Blow on-nya kebangetan. Sekarang begini, Bang Juma ya. Silakan. Abang nggak bisa Buktikan dulu. jawab kan dengan abang ini. Saya sudah buktikan tadi kan. Roh Kudus adalah hantu suci kan gitu. Ya sudah Anda turun. Kalau Anda nggak bisa menerima penjelasan saya, boleh Anda turun. Nggak apa-apa kok. Nggak masalah Bang. Begini, Bang Juma. Sekarang begini, Bang Juma. Kita makanya dari awal juga aku tadi berbicara khusus ke tema abang dulu ya. Iya, Roh Kudus batal jadi Tuhan. Kenapa Roh Kudus batal jadi Tuhan? Karena Roh Kudus itu menurut bahasa Yunaninya adalah pneuma hagios. Pneuma hagios itu artinya hantu suci. Kan begitu, Bang. Pengertian abang sekarang. Itu bahasa Indonesianya. Dari pneuma hagios itu kan begitu. Tadi pembandingnya saya sudah tunjukkan kan begitu. Nah sekarang yang kedua, cara membuktikan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Anda boleh baca. Aduh, Anda ini bukan mau diskusi, Anda mau curhat. Kita mau diskusi dengan orang yang berilmu, bukan orang yang mau curhat, Bang. Ini udah jam 2 di tempatku. Datang ke atas hanya merajuk. Bang Juma, kita baca satu perikop Bang Juma. Bang Juma, baca data selanjutnya Bang Juma. Bang Juma, gitu terus. Gitu terus. Sampainya aku udah bisa sikat gigi sendiri. Yalah, oten bener-bener lah kalian ini. Oten kalau enggak ongol ya bukan oten namanya. Harus ongol dulu memang. Bang Suma. Oh Bang Suma. Bang Suma. Aja data selanjutnya Bang Suma. Bang Suma. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Salam kenal. Salam kenal juga. Dari agama mana Bang? Dari Islam. Oh, Islam. Ada yang mau Dari disampaikan? kalimat Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari mana Bang? Dari Kristen, Pak. Oke, silakan buka kameranya. Silakan. Halo. Silakan buka kameranya dulu Bang. Oh ya, siap. Iya. Ya. Bagaimana ini, Bang? Iya. Ini ada tema. Silakan. Roh Kudus batal jadi Tuhan. Menurut Abang Juma itu maksudnya gimana itu?
Ya, Roh Kudus memang bukan Tuhan, Bang. Roh Kudus itu namanya saja roh. Roh Kudus. Sedangkan dia menempatkan diri berupa burung merpati. Pencipta langit dan bumi tidak pernah muncul seperti itu. Ajaran nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan nongol berupa burung merpati. Silakan, Bang. Roh Kudus batal jadi Tuhan. Iya, karena memang bukan Tuhan. Silakan. Berarti Roh Kudus itu pernah jadi Tuhan tapi akhirnya batal, tidak menjadi Tuhan, begitu kan? Enggak, ketika orang-orang Kristen menginginkan umat Islam percaya Roh Kudus itu Tuhan, ternyata ketuhanan Roh Kudus sebelum masuk kepada ranah keislaman itu batal lebih dulu. Berarti kata Roh Kudus itu menyeluruh begitu. Jadi ketika masuk ke Kristen, ke Islam itu batal. Jadi Iya. Tuhan gitu. Iya, Begitu ya Pak? betul. Baik. Kalau menurut Kristen, roh itu berarti roh yang ada dalam kehidupan manusia. Itu kalau diberatkan kepada manusia, makhluk. Nah, kudus itu berarti suci. Nah, Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi pada manusia di muka bumi ini. Yang terjadi adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah yang bisa terjadi. Sehingga dikatakan Roh Kudus. Jadi manusia kalau rohnya kudus itu Tuhan gitu maksudnya. Tidak selamanya manusia itu kudus. Ya, roh itu memang kudus, Bang. Nggak ada roh berdosa. Iya, tenang aja. Tidak selamanya manusia itu kudus. Jadi yang kudus itu adalah Allah sendiri gitu. Hah? Burung merpati gimana? Kudus nggak? Bagaimana? Burung merpati kudus nggak, Bang? Apa sangkut pautnya burung merpati dan kekudusan Allah? Nah, ini salahnya Anda di sini nggak paham. Roh Kudus Saya pernah paham. datang. Roh Kudus pernah datang dalam rupa burung merpati. Terus salah di mana? Salahnya di mana begitu? Ya, masa burung merpati Tuhan, abangku? Bukan burungnya itu yang Tuhan. Lalu apanya? Tapi roh Allah itu datang menyerupai burung merpati tersebut. Ya, itu dia makanya. Masa burung merpati adalah Jadi bukan Tuhan? artinya kalau Tuhan datang menyerupai burung merpati, bukan merpati itu Tuhan, tapi itu rohnya Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan datang menyerupai burung? Dan semua coba buka pikiran Bang Sumu supaya bisa dengan sehat ya. Sekarang saya bilang, kalau Bang Juma jadikan burung merpati Tuhan, berarti Bang Juma itu gagal paham, gagal otak berarti. Tadi kan datang dalam rupa apa tadi? Tuhan Anda datang dalam rupa Roh Kudus, Allah itu sendiri datang dalam rupa. melalui burung merpati itu. Nah, itu. Nah, terus apa salahnya? Burung merpati kan burung merpati, Bang, bukan Tuhan. Apakah burung merpati adalah Tuhan? Bisa nggak coba luruskan otak Anda sedikit? Anda yang harus diluruskan otaknya. Saya tanya dulu, apakah burung merpati itu adalah Tuhan? Saya jawab, Ya. Tuhan itu bukan burung merpati. Itu, Ya itu sudah hanya- berarti. Itu bukan. Gagal berarti, gagal. Burung merpati gagal jadi Tuhan. Hah? Burung merpatinya yang tadi gagal jadi Burung Tuhan. merpati gagal jadi Tuhan itu benar, tapi Roh Kudus tidak bisa batal jadi Tuhan. Iya, Roh Kudus bisa jadi Tuhan. Bagaimana ceritanya sementara dia adalah burung merpati? Yang bilang Roh Kudus itu burung merpati siapa, Bang? Kan kitab Anda yang mengatakan itu.
Markus Allah 1:10. Dengar nih. Allah datang menyerupai burung merpati melalui burung merpati. Bagaimana kalau kita melihat Allah? Tidak mungkin kan? Iya, memang karena kita nggak bisa melihat Allah karena Allah itu bukan burung merpati. Kita bisa melihat burung merpati karena burung merpati itu bukan Allah. Yang katakan burung merpati Allah itu siapa? Allah itu burung merpati itu Allah itu siapa? Yang kitab Anda yang mengatakan kan dia datang dalam rupa burung merpati. Kitab saya itu mengatakan menyerupai burung merpati. Jadi kami tidak bisa mengatakan burung merpati itu Allah, bukan. Oke, berarti Tuhan Anda menyerupai bukan Tuhan, kan begitu? Tuhan Anda datang dalam menyerupai bukan Tuhan, yaitu merpati. Betul nggak? Sekarang saya ilustrasikan Anda supaya Anda bisa otak terbuka. Iya, silakan buka otak. Sekarang presiden kirim surat ke RT. Lewat siapa? Lewat kantor pos ataupun lewat pengantar. Iya. Nah, dikatakan yang pengantar itu presiden atau sebagai pengantar? Pengantar, kurir. Justru itu Bang Juma otak diri. Oh, berarti sudah betul kan? Berarti Tuhan otak Anda itu harus Bang Juma supaya jangan berbelok kiri kanan. berarti presiden datang. Berarti presiden datang dalam rupa kurir, gitu. Nah, saya luruskan lagi. Sekarang presiden kirim surat ke RT melalui kurir. Nah, berarti kurir itu dikatakan presiden atau kurir? Kurir. Nah itu. Iya. Kalau Allah datang menyerupai burung merpati, ya burung merpati itu burung merpati, tapi Allah itu melalui burung merpati itu. Justru itu masuk otak kamu lurus. Iya. Belokkan arti sesungguhnya untuk bisa kamu mencari nasi. Jangan. Oke. Pertanyaan saya. Baik, saya kembalikan. Analoginya saya kembalikan. Apakah kurir tadi itu sehakikat dengan presiden? Sekarang begini. Jangan ketawa, Abang. Apakah kurir itu sehakikat dengan presiden? Ayo. Apakah burung merpati tadi sehakikat dengan Tuhan? Sekarang begini. Sekarang giginya gemeteran. Hakikat. Dengar dulu. Dengar. Kalimat Anda yang hakikat itu tidak bisa ditafsirkan secara langsung. Oh, tidak bisa. Kan di dalam konsep Anda 3 pribadi 1 hakikat, betul? Kurir. Sekarang kita harus presiden. Kurir, presiden. Jangan lari kemana-mana. Dua pribadi 1 hakikat. Jangan lari kemana-mana dulu. Aduh. Debat tidak bermoral. Loh, harus saya tertawa karena saya kemudian berhasil membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Anda debat tapi tidak. Saya mampu membuktikan kurir bukan presiden. Sekarang gimana? Iya. Dan tadi kamu bilang saya bilang Allah itu datang menyerupai burung merpati. Anda bilang burung merpati itu Allah atau bukan? Saya bilang bukan. Nah, sekarang saya ilustrasi. Ya. Presiden kirim surat melalui kurir. Kurir itu dikatakan presiden atau bukan? Bukan. Nah itu jangan lari hakikat ya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apakah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati sehakikat dengan Elohim? Aduh Kristus. Saya belum tahu. Mau kemana? Jangan campur dengan hakikat ya. Mau kemana? Kita berbicara itu menyerupai loh. Kita harus itu loh. Mau kemana? Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus sehakikat dengan Bapa Elohim?
burung, kamu harus biasakan burung sama Allah. Ya. Burung merpati sama Allah. Ya. Apakah Roh Kudus sehakikat? Apakah Roh Kudus sehakikat dengan Elohim? Dengar, burung merpati sama Allah, apa itu sama tidak? Tidak dong. Itu yang dimaksud, tapi dia menyerupai bukan bersehakikat. Makanya Roh Kudus itu gagal jadi Tuhan. Aduh. Sekarang begitu ya. Saya tanya balik. Sekarang saya tanya balik. Iya, silakan. Lalu Allah datang menyerupai burung merpati, berarti burung merpati itu bukan Tuhan kan? Jelas? Bukan, Tuhan sudah menjadi bukan Tuhan. Lagi itu, jangan campur tambah lagi kalimat. Kan burung merpati bukan Tuhan. Tuhan Anda turun menjadi burung merpati, berarti Tuhan Anda turun menjadi bukan Tuhan. Bukan menjadi, menyerupai. Berarti Tuhan Anda datang menyerupai bukan Tuhan. Bukan Tuhan, Allah, bukan Tuhan ya. Allah. Iya. Menyerupai bukan Allah. Kita debat itu harus sesuai dengan ranahnya seperti bisa membuka pola. Iya, suka-suka kau lah Ten. Suka-suka kau lah supaya kau senang. Allah bukan Tuhan, Allah yang datang menyerupai burung merpati ya. Iya, Allah turun. Allah datang menyerupai bukan Allah. Nah, gitu. Ikan burung merpati bukan Allah, Cak Kangkung. Menyerupai, harus pisahkan. Iya, berarti Allah datang menyerupai bukan Allah, yaitu burung pipit. Burung merpati. Allah datang menyerupai burung merpati. Nah, berarti bukan burung merpati itu bukan menjadi Allah. Iya ya? Memang, tapi burung merpati itu bukan Allah. Namun Tuhan Anda turun menyerupai bukan Tuhan. Tuhan siapa? Saya kata kita temanya itu Allah ya. Tadi dari awal suka-suka kau lah, suka-suka kau lah kawan. Dari awal kita berbicara Allah ya, bukan Tuhan ya. Harus pisahkan ya. Apa bedanya rupanya? Aduh. Otak kamu ini hanya apa bedanya? Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Tuhan itu tafsirnya banyak, maknanya banyak. Tapi ini kita berbicara Allah ya. Dari tadi kita berbicara Allah. Kalau Allah apa? Ya. Kalau Allah apa? Allah itu yang Maha Pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan? Sama kamu juga yang diciptakan oleh Allah. Ya, kalau Tuhan? Jangan lari ke Tuhan lagi. Kita berbicara itu Allah. Masalah generasi. Otak Bang cuma 0. Teman-teman, orang ini dia berkoar karena salah naik orang, terus tafsirannya itu hanya 2 kalimat, satu dia tafsir, hanya dia terus. Lucu ini lucu. Dia sendiri yang batalkan Roh Kudus, bukan Tuhan. Bukan aku. Saya tidak katakan Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi tadi awal kita berbicara Roh Kudus itu Allah datang menyerupai Roh Kudus ya. Tadi saya luruskan maksud saya tadi. Allah datang menyerupai merpati, betul? Tapi jangan Anda bahwa saya katakan bukan Tuhan. Jangan, itu salah Anda. Allah datang menyerupai burung merpati, betul? Iya, betul. Nah, burung merpati itu apakah Allah? Burung merpati itu apa? Bukan Allah, tapi itu makhluk. Bukan, itu makhluk. Berarti Allah turun menyerupai makhluk. Luar biasa. Sekarang bisa jelasin ya?
Bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Dia sendiri yang ngomong, sendiri yang bantah. Halo, ya? Aduh. Iya, Boleh nggak saya lanjut. bicara? Lanjut bang, lanjut. Kan tadi saya bilang burung itu hanya seekor burung. Iya, dan Tuhan Anda menjadi seekor burung. Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Bukan menjadi, menyerupai, bukan menjadi. Kalau jadi, bukan menjadi seperti burung. Berarti Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda menyerupai bukan Tuhan. Sebagai pengantara. Paham? Berarti Allah Anda datang menyerupai bukan Allah. Bang Sim itu salah besar. Saya luruskan ya. Coba diam. Anda diam sudah pahami maksud saya. Bisa? Nah, Bisa. Anda jangan tambah lagi bahwa berarti burung bukan menjadi Allah itu. Bukan burung merak, bukan burung merak, burung merpati. Diam. Saya belum selesai ngomong. Diam. Allah itu datang Dalam menyerupai rupa burung merpati. Burung merpati itu makhluk. Dengar. Ya. Anda paham? Burung merpati itu seekor burung. Burung yang Anda coba bisa sopan nggak berbicara? Saya mau mendengarkan dengan serius. Burung merpati itu adalah yang jangan potong. Kalau orang berbicara selesai berbicara. Kalau Anda burung merpati itu jangan potong. Maksudnya apa ini bang? Burung merpati itu jangan potong. Maksudnya pakai jam dinding, pakai jam tangan burung merpati. Kalau saya berbicara itu, Anda diam, dengar, pahami. Selesai ngomong baru Anda ngomong. Oh, itu maksudnya. Kupikir tadi burung merpati pakai jam tangan, pakai kosong. Jangan Anda mempromosikan kalimat saya di hal-hal yang Anda ketawakan. Itu Anda maksud saya ketawa kebodohan Anda sendiri. Enggak, Boleh saya maksudnya. bicara? Tunggu dulu bang. Apakah burung merpati itu Allah? Bukan. Apakah burung merpati itu Tuhan? Bukan. Oke. Tuhan Anda datang menyerupai yang bukan Allah. Tuhan Anda datang menyerupai yang bukan Tuhan, yaitu burung merpati. Berarti Tuhan Anda turun ke bumi berupa bukan Tuhan. Oke, saya boleh jawab? Oke, silakan. Boleh dong. Gak lucu dunia ini kalau Anda tidak ngomong. Allah datang menyerupai burung merpati. Burung merpati itulah seekor burung. Tapi Allah datang lewat pengantara burung itu. Karena Allah tampak kasat mata sebagai manusia tidak bisa melihat. Oke? Burungnya buta maksudnya gitu. Aduh, Bang Juma. Abang bilang tidak bisa melihat. Bang Juma, pahami, buka telinga, buka masker, buka itu handset supaya didengar kalimat saya jelas. Abang sendiri yang ngomong burung merpati buta, nggak bisa melihat. Gimana maksudnya? Yang siapa yang bilang burung? Tadi barusan Anda yang bilang. Katakan burung merpati itu siapa? Anda bilang tadi buta nggak bisa melihat. Anda yang goblok, Anda yang tidak dengar maksud saya. Oh iya, coba diulang. Allah datang menyerupai burung merpati. Titik. Oke? Burung merpati itu Tuhan. Allah enggak? Dia itu seekor burung, abang. Nah, berarti Allah turun menyerupai seekor burung. Betul? Iya, benar. Nah, seekor burung itu apakah Allah? Bukan Allah secara berarti Tuhan Anda mengatakan bahwa kalau demikian kamu jawab seperti itu, berarti asumsi Anda bahwa Tuhan itu Tuhan, burung merpati pun bisa dikatakan Tuhan, begitu? Bisa paham? Enggak, justru Anda yang mengatakan itu. Itu yang kembali justru Anda yang mengatakan itu. Saya mengatakan sesuai narasi yang Anda bangun.
Anda mengatakan Allah turun menyerupai burung merpati. Burung merpati Tidak. Lanjut. Apakah merpati itu adalah Allah? Tidak. Itu seekor burung. Ya. Berarti Allah turun menyerupai bukan Allah, yaitu seekor burung. Betul? Anda ini gagal paham maksud saya. Allah turun bukan menyerupai Allah kan? Begitu kan? Allah Anda turun menyerupai burung, di mana burung itu makhluk. Berarti Allah Anda turun menyerupai makhluk, betul? Ya benar. Nah, makhluk itu Allah atau bukan? Makhluk itu seekor burung. Allah atau bukan? Burung itu emang Allah. Saya balik tanya, burung itu Allah bukan? Secara ilahi, burung itu seekor burung. Ya, keilahian Allah itu. Benar. Benar. Ada burung merpati secara ilahi. Ada kaca. Ada Abang Pei. Gimana ini Bang Pei? Dengar, Red. Gimana? Red, goblok. Gimana? Diam. Emosi dia. Emosi dia. Emosi. Sudah diam saja. Keilahian Allah Emosi. itu. Keilahian Allah itu. Keilahian Allah. Menjadi merpati. Tetap Allah. Tetap Allah. Tetap Allah. Lalu apanya yang menjadi merpati? Lalu apanya yang menjadi merpati? Dia itu datang membawa kabar, menyampaikan informasi melalui burung merpati sehingga dengar dulu, jangan tahu dulu. Sehingga manusia Tertawa baca komennya di bawah. Aku baca komen di bawah tuh tertawa. Aduh. ini kita bakal ketawa ini. Allahu Akbar. Tuhan Anda turun menyerupai burung merpati, di mana burung merpati itu makhluk yang adalah seekor burung. Berarti Tuhan Anda turun menyerupai seekor burung yang bukan Tuhan. Selesai. Makanya aku bilang Roh Kudus itu bukan Tuhan. Batal dia, gagal. Udah. Ada lagi. Anda yang membuktikan sendiri kalau batal Roh Kudus itu jadi Tuhan. Anda yang membuktikan, bukan saya. Roh Kudus batal jadi Tuhan. Tuhan itu dapat dari mana Tuhan itu? Tuhan itu artinya pencipta. Allah? Allah itu namanya. Nama siapa? Nama siapa yang Allah itu? Nama Tuhan. Oh, Tuhan Allah berarti. Ya, itu pintar. Berarti Anda tadi katakan Tuhan Anda. Lah Tuhan Anda bagaimana? Kok Tuhan saya kan Roh Kudus Tuhan Anda yang adalah burung merpati. Burung merpati itu kan Tuhan Anda. Yang cuma tadi saya bilang, siapa yang menuhankan burung? Anda? Siapa yang menuhankan burung? Anda? Dari mana? Ya itu 3 pribadi Tuhan Anda. Bapak adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Anak. Itu dari anak. itu dari mana itu? Hah? 7 bermata 7 itu dapat dari mana itu? Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen bertanduk 7 bermata 7. Oke. Dengar Bang Juma. Kalau Bang Juma mau tafsir ayat kitab suci,
Saya tidak tafsir, tertulis begitu kok ditafsir. Dengar dulu. Harus baca itu sepenuhnya sehingga mendapatkan maknanya di situ. Tapi kalau Bang cuma ambil dua kalimat, Bang cuma akan terjebak di situ, Bang Suma ya. Loh, begitu dalilnya. Boleh Anda cari uang di sini dengan menggunakan ayat-ayat, tapi coba baca itu sepenuhnya, Pak. Bang, kalau saya baca kitab Wahyu tidak akan pernah berubah bermata 7 berubah menjadi bermata 1 atau bermata 3, tetap aja 7, Bang. Itu tafsir ini. Karena Alkitab itu multi tafsir ya. Saya tidak mentafsirkan, tertulis begitu. Tertulis begitu, cuman itu multi tafsir itu saya. Kenapa multi tafsir? Di situ sudah dikatakan bahwa Anda tafsirkan begitu. Saya tidak tafsirkan. Yang dimaksud itu lain. Loh, Anda yang mentafsirkan berarti, bukan saya. Anda menggiring kalimat itu ke hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Anda yang mentafsirkan berarti bukan saya. Loh, kan tadi Anda yang bilang. Kan di situ dikatakan bahwa Tuhan Anda bertanduk 7 bermata 7, itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Kan jelas kok. Coba ayat yang kedua. Ya bacalah, masa saya lagi yang bacakan. Buktikan dong, coba tampilkan kayak kemarin tadi itu. Berani nggak? Ya. Berani dong, kenapa tidak berani supaya Anda sehat kan? Jangan gila permanen kok berumur pati disembah, gimana sih? Apalagi saya memang penyembah berumur pati gitu. Siapa yang namanya berumur pati? Abang tadi ngaku barusan. Jangan menggiring opini, Bang Zuma. Sekali lagi saya bilang jangan menggiring opini. Gimana ceritanya? Anda kan penyembah merpati. Anda menyembah yang menyembah merpati siapa? Lah, Anda kan penyembah Roh Kudus katanya. Hah? Kan ada penyembah Roh Kudus abang ini. Aduh, Juma. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Itu tertulis kok. Oke. Bertanduk 7 bermata 7 ini. Anda. Itu maknanya banyak ya. Oh, Anda mentafsirkan berarti. Saya nggak mentafsirkan, saya sesuai yang tertulis. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Ini Tuhan Anda ini. Saya tanya Bang Juma. Apa? Malaikat itu ada berapa? Kupikir Anda mau mengatakan dijual nggak tanduknya? Kalau tanduk itu 7 ya. Saya tanya Bang Juma. Mau tafsir? Bukan tafsir, Bang. Lalu apa? Kenapa bertanya begitu? Kok larinya ke malaikat? Itu tidak membahas malaikat. Itu membahas tentang Yesus, anak domba yang bertanduk 7 bermata 7. Tadi burung merpati gagal. Sekarang anak domba bertanduk 7 bermata 7 gagal lagi. Bermata 7 bertanduk 7 itu siapa? Ya Tuhan Anda, inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Ada di situ. Ada Tuhan di situ. Kan Tuhan itu, Bang. Kan di situ tertulis Allah. Itu kan Tuhan. Aduh, Pak. Abang ini gimana sih? Masa lupa? Yesus itu kan anak domba. Masa dilupakan anak dombanya? Ada-ada aja bang ini. Anak domba kok dilupa? Gak kasihan apa sama anak domba? Itu kan Tuhan abang. Kenapa sekarang jadi Anda lupa bang? Mau kemana bang? Di sini aja nya. Abangku
Kenapa harus pergi abang? Harusnya di sini saja temani abang. Malah kau pergi abang, meninggalkan burung merpati. Lucu abang tadi itu, lucu. Burung merpati adalah makhluk berupa burung. Tuhannya turun berupa burung. Burung bukan Tuhan, berarti Tuhannya turun berupa bukan Tuhan. Kan udah jelas. Marah dia dibilang gitu. Halo, selamat sore Tutup Panci, apa kabar? Halo. 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 Ada onde-onde kah? Iya. Jangan lupa absen teman-teman. Love orange-nya ya. Posting ulang teman-teman. Tap-tap layar. Ditembuskan 2M silakan. Halo, semangat malam. Halo, saudara Teddy Kalengkongan. Ya. Jumpa lagi kita bang. Abang gak takut sama aku bang? Abang gak takut sama? Apa kabar bang? Selamat malam. Malam? Abang belum tidur? Belum, pas aku buka Bang Juma ini lagi live. Iya, syukurlah. Silakan abang, tanggapi tema saya. Nah ini bang, temanya ini Roh Kudus batal jadi Tuhan. Iya. Roh Kudus itu tidak pernah batal bang, karena Nggak Tuhan pernah. itu tidak pernah batal. Iya kalau Tuhan memang, tapi ini masalahnya Roh Kudus. Batal dia. Roh Kudus itu Tuhan bang. Di mana dalilnya? Itu yang saya suruh baca bang itu 3 hari lalu itu. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Matius 1 ayat 20. Mana ada dikatakan Roh Kudus Tuhan di situ? Nggak ada. Nggak ada bang. Di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus. Iya, mengandung Roh Kudus. Masa Tuhan dikandung sama manusia? Gak masuk akal. Malaikat mengatakan, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Hah? Abang? Karena dialah akan Tunggu. Tunggu bang, dalilnya dulu, dalil. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Coba abang baca itu, Yohanes 1, Matius 1 ayat 20. Matius 1 nomor 20. Tidak ada di situ abangku. Gak bercerita tentang itu, tentang Tuhan di sana. Coba dibaca. Matius apa Markus bang? Matius bang, Matius 1 ayat 20 bang. Oh, Matius 1. Apa katanya bang? Coba abang baca. Abang lah baca. Aku lagi di gunung, nggak ada Bible di sini. Silakan. Bentar bang, ini mataku ini kurang jelas nih, kurang terang lampunya nih bang. Tunggu bentar bang ya. Iya. Matius 1:20. Dari mana Tuhan dikandung oleh manusia? Maria, lucu tuh bang. Kalau anda baca Matius 1:20 itu lucu. Saya tertawa pasti. Matius 1 ayat 20 bang.
sampai ayat yang ke-23. Ya, Saya bacakan, Bang. boleh. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mana dalilnya, Bang? Kalau Roh Kudus itu Tuhan, itu malah dia adalah kandungan Maria. Jadi yang seperti saya sudah bacakan, Roh Kudus adalah yang ada di dalam kandungan Maria. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah menyertai manusia pada waktu itu, Bang, tetapi manusia tidak mengenal dia. Manusia hanya tahu bahwa dia itu anak si Yusuf tukang kayu. Jadi jelas pada waktu itu Allah menyertai manusia, tapi manusia tidak mengenal dia. Itu seperti saya katakan ke Bang Juma, saya sangat senang sekali dengan Bang Juma yang hafal semua isi Alkitab. Cuman sangat disayangkan Bang Juma itu tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti. Ya, bagaimana Anda memahami seorang manusia mengandung dari Roh Kudus, yang kita bahas, Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Makanya Roh Kudus saya jawab itu adalah itu. Tuhan. Saya Di jawab, mana dalilnya? Roh Kudus itu adalah Tuhan. saya jawab temanya ini bahwa Roh Kudus itu tidak pernah batal jadi Tuhan, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Itu kan saya tunggu dari tadi belum ada jawabannya. Anda menunjukkan Matius 1 itu nggak ada bukti di situ kalau Roh Kudus itu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Apa yang Anda jelaskan? Malaikat Tuhan berkata, Yusuf, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roh Kudusnya di mana tertulis kalau Roh Kudus itu Tuhan, Bang? Kok Ya iya, mana? itu Roh Kudus. Apa?
mana Jadi Roh yang dimaksud Kudus? malaikat Tuhan itu Roh Kudus itu. Ya, kenapa dengan Roh Kudus? Kan yang kutanya, buktikan kalau Roh Kudus itu Tuhan, di mana dalilnya? Lah itu yang di kandungan Maria kan sudah dibaca. Yang di kandungan Maria itu kan Yesus, anak orang. Yang saya tanya Roh Kudus. Saya sudah bacakan ini Bang. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, dari Roh Kudus. Iya, anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Yang saya tanya, mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Nah ini saya bacakan ayat selanjutnya Bang. Dalilnya mana Bang? Ini ayat Dalilnya selanjutnya mana? Bang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, apa hubungannya dengan Roh Kudus? Itu Roh Kudus ini malaikat Tuhan katakan engkau namakan dia Yesus. Roh Kudusnya buktikan kalau dia Tuhan, kenapa dia bilang Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang saya bahas ini Roh Kudus Bang, Roh Kudus bukan Yesus. Itu Roh Kudus. Mana? Malaikat sudah katakan Roh Kudus itu Yusuf kasih nama Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roh Kudusnya, bukti Roh Kudus Tuhan itu mana Bang? Nah inilah yang saya katakan ke Bang Juma. Bang Juma sudah hafal semua isi Alkitab, tapi sangat disayangkan tidak dikasih bisa dibodohi sama Bible. untuk mengerti. Makanya bagaimana saya mau mengerti? Tidak ada dalilnya Roh Kudus itu Tuhan, gak ada dalilnya. Makanya dalilnya ini saya udah jelaskan ke abang, tapi abang nggak ngerti. Loh, dijelaskan Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, terus maksudnya malaikat bilang apa ke Yusuf? Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Terus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Diperjelas lagi. Yang saya tanya, apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan yang kita bahas, Manuel. Yang kita bahas ini Yesus. Yang kita bahas ini Yesus atau Roh Kudus sih Bang? Itu Roh Kudus sama aja dengan Yesus Bang, karena Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus? Alamak, bagaimana ini? Nah, memang udah benar Bang, aku katakan ke Bang Juma, sudah hafal semua Alkitab tapi tidak punya karunia untuk mengerti. Sehingga saya sudah menjelaskan dengan dalil yang ada, Bang Juma tidak mengerti. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Sekarang Anda malah bikin sulit diri Anda dengan dua pertanyaan. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Bukan mempersulit. Semakin berat itu. Jadi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Yesus menjawab, bagi kamu hal kerajaan sorga dinyatakan, tetapi bagi mereka cukup dengan perumpamaan, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak percaya. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak percaya. Tetapi Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama seperti Bang Juma, udah dijelaskan berkali-kali tapi tidak mengerti.
Apalah orang ini. Saya bertanya, di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Anda malah kelahiran Yesus yang Anda bahas. Yesus diberi nama Immanuel, Yesus diberi, anaknya Maria disebut Yesus. Yang saya tanya, dalil, di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan? Itu dalilnya, Bang. Malaikat sudah mengatakan. Itu yang mana? Roh Kudus yang di dalam kandungan Maria, malaikat katakan kepada Yusuf, Yusuf, kamu kasih nama dia Yesus. Yang Roh Kudus itu loh. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus dijelaskan lagi, supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu jelas sekali. Nah itulah yang dimaksud Tritunggal, Bang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, giliran saya menjelaskan. Allah Anak, Boleh? Allah Roh Kudus itu satu pribadi, Bang. Itu iman buta. Sekarang saya menjelaskan kepada saudara. Jadi kenapa kehamilan Maria itu dikaitkan dengan Roh Kudus? Karena orang-orang Yahudi menuduhnya sebagai pesina. Maka dikatakan enggak, itu bukan pesina. Dia hamil dari Roh Kudus. Maksudnya, dia hamil dari Roh Kudus itu maksudnya adalah Roh Kudus datang pada bulan ke-6 memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Makanya dia hamil dari perkataan Tuhan. Pada mulanya dia adalah firman, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus, yang disampaikan oleh Gabriel. Dari penyampaian Roh Kudus inilah dia hamil. Makanya dikatakan bahwasanya dia hamil dari Roh Kudus. Apa yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Coba Anda baca dengan seksama, jangan pakai doktrin. Makanya Anda nggak paham kan Anda pakai doktrin. Di situ dikatakan bahwasanya apa yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang menyampaikan firman, Maria, Bapa Elohim menghendaki engkau hamil dan hendaklah engkau memberikan nama dari itu adalah Yesus. Itu berasal dari Roh Kudus. Yang membawa berita itu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Tanya. Dia adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6. Memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Siapa yang datang kepada Maria? Gabriel. Terus kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus sang Gabriel datang memberikan firman bahwa engkau akan hamil. Maka yang dikatakan sebelum Maria hamil tidak disetubuhi. Tetapi sebelum Maria hamil, dia mendengarkan firman dari Elohim. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah informasi dari Roh Kudus bahwa dia akan hamil. Bukan pada mulanya disetubuhi oleh Yusuf. Belajar lagi. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri yang datang memberitakan firman kepada Maria bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah ia menamainya Yesus. Seperti itu yang sebenarnya. Makanya Anda kesusahan untuk memaknai bahwasanya sebab anak itu yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Itu bukan dari sperma Daud. Itu bukan dari sperma Yusuf. Tetapi itu dari Roh Kudus. Apa dimaksud dari Roh Kudus? Roh Kudus kurir. Roh Kudus itu kurir penyampai firman yang datang kepada Maria pada bulan ke-6, namanya Gabriel, mengatakan engkau akan mengandung seorang anak, hendaklah engkau menamai dia dengan nama Yesus. Lalu apa data selanjutnya? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh para nabi, oleh Tuhan, oleh nabi. Lalu kemudian dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamainya Immanuel. Meskipun itu bohongan. Kenapa? Tak ada seorang pun, baik Maria, dengar itu bohongan bang. Baik Maria, dengarkan dulu. Coba. Kalau Anda tertawa, saya mau tanya. Di mana Maria menamai anaknya dengan nama Immanuel? Dan siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan nama itu? Ada? Ada bang? Ada? Nggak ada. Berarti itu hanya bohongan. Yesus tidak pernah dinamai Immanuel. Yesus tidak pernah dipanggil oleh ibunya dengan panggilan Immanuel. Sepupunya, tetangganya, opungnya tidak pernah memanggil Yesus Immanuel. Itu bohongan. Hanya mengutip dalil di kitabnya Yahudi. Itu yang pertama. Itu di situ malaikat bang. Ya, pernah nggak Yesus dipanggil Immanuel? Yang menyatakan itu kepada Yusuf kan malaikat. Kan dikatakan dan mereka akan menamai dia Iya. dengan nama Immanuel. Apakah benar terjadi Yesus dinamai Immanuel? Itu malaikat yang menyatakan itu. Saya katakan itu bohongan, sebab tidak ada satupun manusia yang pernah menamai Yesus dengan nama Immanuel. Oh, Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan Immanuel? Siapa? orang Kristen sampai sekarang bang. Hah? Sampai Orang Kristen ada lagu mema- Immanuel. Hah? Itu sampai sekarang itu sampai ada lagu Immanuel, sampai dibuatkan lagu. Saya tidak bertanya tentang orang Kristen, karena orang Kristen hanya berlandaskan dalil yang ada. Yang saya maksud praktek pada zamannya. Adakah Yesus dipanggil Immanuel pada zamannya? Ada? Ini kalau saya ngelihat abang itu mau berusaha untuk membenarkan diri abang sendiri. Saya udah kasih Enggak dalil. dong. Kita kan berbicara tentang dalil. Sabar. Itu kan mimpi. Itu kan mimpi daripada Itu bukan Yusuf. mimpi, tapi kalau abang itu kan selalu mengatakan bahwa sabar. Itu mimpi Yusuf bang. Makanya di data nomor 24-nya dikatakan sesudah bangun dari tidurnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya benar. Adakah Yusuf menamai Yesus Immanuel? Ya, Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh. Kasih bukti kalau Yusuf memanggil Yesus dengan Immanuel. Kasih bukti bang. Tetapi Yusuf melakukan seperti apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan bahwa apa? Mereka akan menamai dia Immanuel. Mereka akan menamai dia. Di situ termasuk mimpi daripada Yusuf. Ada nggak kemudian mereka orang-orang yang pada zaman itu menamai Immanuel? Ada bang. Kalau saya lihat Bang Juma ini selalu mengatakan bicara harus pakai dalil. Iya dong. Ada nggak? Tetapi setelah pakai dalil, Bang Juma mencari alasan supaya bahwa Bang Juma memperbenarkan diri Bang Juma sendiri, mengatakan salah lah dalil yang saya berdasarkan dalil. Saya berdasarkan dalil. Itu mimpi Yusuf dan setelah dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat sedemikian itu. Nah, ada nggak Yusuf kemudian mengajarkan memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Ada nggak? Yusuf melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Ada nggak Yusuf memanggil? Ada nggak Yusuf memanggil Yesus Immanuel, bang? Bukan Yusuf, tetapi manusia pada waktu itu menyebut dia Immanuel. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus pernah dipanggil Immanuel? Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka bukan Yusuf. Mana mereka di situ? Mana mereka menemukan itu? Malah dikatakan data nomor 25-nya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Immanuel atau Yesus? Ya Yesus, malaikat mengatakan kepada Yusuf namanya dia Yesus bukan Immanuel. Cocok, tapi Yesus. Nah sekarang ada nggak orang yang memanggilnya Immanuel? Loh,
Saya aja manggil Immanuel. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus pada zamannya dia dipanggil Immanuel? Ada nggak? Dengar dulu Bang. Bang Juma itu pelajari Alkitab bukan cari kebenaran. Loh, justru kebenarannya yang aku cari. Anda yang membelokkan sesuatu yang ada di dalam kitab yang Anda imani. Ketika saya berbicara kepada saudara, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Apa yang Anda sajikan? Apa yang Anda sajikan? Apa yang Anda sajikan ketika saya bertanya? Saking sabarnya saya lahirnya seorang anak bernama Yesus. Itu doang. Tapi tidak ada diceritakan Roh Kudus itu Tuhan. Gak ada, Bang. Gak ada. Percuma aja. Kalau abang tidak sanggup memberikan bukti akurat bahwasanya Yesus dinamai Roh Kudus itu Tuhan, ya buat apa? Muter-muter aja di situ. Yesus, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya Maria mengandung dari apa yang diberitakan oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kalimat dari kalimah. Nggak ada masalah di situ. Yang masalah Anda. Karena Anda menganggap Roh Kudus itu Tuhan tanpa dalil. Kan begitu, saudara. Ada nggak dalilnya? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nggak ada kan? Anda membawa kitab Matius tadi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi mending abang ini istirahat. Sudah hampir jam 3 abang. Kasihan abang ini. Nggak ada dalil. Roh Kudus adalah Tuhan itu nggak ada. Istirahat aja bang. Istirahat besok lagi. Cari dalil dulu. Nanti kalau sudah datang baru datang lagi temui saya. Itu. Nggak ada dalilnya teman-teman. Matius 1 dibawa. Matius 1 nomor 20, 21, 22 sampai 25 nggak ada di situ tertulis Roh Kudus adalah Tuhan. Halo, selamat subuh Saudara Arman. Saudara Arman, semangat subuh. Halo. Adakah yang bisa menunjukkan Roh Kudus adalah Tuhan? Adakah? Saudara Arman juga tidak sanggup. Kata Saudara Arman, mending aku diam daripada aku malu. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kita bahas sedikit lagi, habis itu kita istirahat. Halo, semangat malam. Malam Bang Jum. Malam juga. Dari Kristen abang. Iya Bang. Silakan buka kameranya bang. Oke. Aduh gelap ya. Terang kok. Silakan. Suaraku jelas di sana. Jelas. Pernah baca nggak di dalam Bible Roh Kudus itu Tuhan? Kalau menurut saya, Bang, saya kan jujur ya, saya di gereja itu seorang pelayan juga kan di bagian musik terus. Siap. Nah, jadi kayak yang dibilang Bapak tadi, Yesus itu adalah Roh Kudus sama dengan Roh Kudus kata ya. Saya di situ nggak setuju sih, Pak. Bang. Nah, ya terus. Karena kenapa Yesus itu beda dengan Roh Kudus? Nah, jadi yang sesuai, aku sih istilah dalil nggak bisa aku ya, Bang, karena kan masih kurang paham juga. Cuman sesuai ajaran yang diajarkan oleh pendeta.
apa ya? Yaitu ada Allah Tritunggal. Nah, jadi Allah itu beda, Roh Kudus itu beda, Yesus itu juga beda gitu. Nah, jadi Yesus itu Yesus itu utusan Tuhan gitu. Dia seperti nabi gitu. Nah, Roh Kudus itu memang bagian dari Allah, cuman kalau dibilang Yesus sama dengan Roh Kudus tuh aku nggak setuju saya gitu. Kalau Roh Kudus sama dengan Allah, setuju nggak? Enggak, beda lah Bang, beda. Itu beda. Nah, beda juga. Tuhan ada berapa? Kalau Allah kami, sebenarnya sih Tuhan cuma satu sih Bang. Ya, satu. Yang mana di antara ketiganya tuh? Yang Tuhan. Kan ini kan ada Allah Tritunggal, jadi Allah, Roh Kudus, dan baru Yesus gitu. Nah, jadi Allah kita itu ya cuma enggak. Maksudnya gini, Allah Tritunggal itu sesuai ajaran kami ya, gitu kan. Allah Tritunggal jadi Allah, dia sama halnya kayak gini Bang, kayak air gitu kan. Di dalam air itu ada zat, ada apa lagi di dalam kimia ya gitu. Nah, jadi misalnya kita menggunakan air itu, nah jadi otomatis semua kayak jadi itu udah ikut semua. Nah, jadi misalnya gini, kita minta kayak mana ya, kayak berdoa sama Tuhan, otomatis juga Roh Kudus itu ikut bekerja gitu. Gimana ya? Bapa Elohim bukan Roh Kudus bukan Yesus bukan Roh Kudus, Yesus bukan. Kenapa jadi sehakikat kalau mereka saling bukan? Aku bukan kamu, kamu bukan aku. Terus kenapa kita satu hakikat? Gimana dong? Ya pokoknya gitulah, pokoknya kan Allah Tritunggal gitu Bang. Ada Allah, Putra, dan Roh Kudus gitu. Bagaimana itu? Allah tiga? Enggak, maksudnya Allah Tritunggal maksudnya Allah Tritunggal itu kayak Allah Bapa, Putra, gitu. Putranya itu Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itu di bawahnya Yesus lagi gitu. Ya, berarti tiga-tiganya Tuhan. Enggak lah, cuma satu lah Tuhan. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya? Ya, Tuhan lah yang paling atas yang bilang tadi. Sudah, berarti gugur yang dua. Karena gitu. Gugur yang dua. Kalau cuma satu, kalau tiga baru masuk semua tiga-tiganya. Gugur berarti. Enggak sih Bang, cuman kan maksudnya itu misalnya kan gini Bang. Maaf ya, aku bilang kan kayak kita di Muslim, saudara di Muslim, mereka itu kan bisa berdoa sama Nabi Muhammad kan? Berdoa kepada Nabi Muhammad? Enggak. Ya maksudnya doa itu hanya menyampaikan doa mereka lewat Nabi Muhammad bisa kan Bang? Enggak. Melalui nama beliau kami berdoa, kami bersalawat, sama seperti Yesus berdoa kepada Allah melalui nama beliau juga disebut, dipuji, diakui, disanjung sebagai utusan, sama. Tetapi kita nggak berdoa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan sama dong. Ya sama loh, kami juga kayak gitu kok. Cuma berarti kan seperti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, tapi dipaksa menjadi satu dengan Tuhan, kan gitu. Benar gak? Bukan dipaksa, dia kan utusan Tuhan Bang. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia utusan, kan begitu. Utusan Prabowo bukan Prabowo, kan gitu, jelas itu. Makanya nanti ketika setelah hari kiamat, Yesus mengusir orang-orang yang mengaku diri mereka pengikut, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, diusir mereka. Ya karena itu Yesus capek-capek membuktikan dia hamba Tuhan, malah dituhankan. Nah, itulah yang diusir. Sangat disayangkan. Habiskan usia tapi diusir sama Yesus. Gimana dong?
Matius 7, 22, nomor 22, Matius 7, nomor 22 dan 23. Orang-orang Kristen diusir oleh Yesus, kan kasihan. Udah capek main gitar, diusir. Apa, bagian apa di gereja? Seruling. Semua bang, kayak keyboard, drum, beda-beda lah. Oh gitu. Jadi serba bisa nih, multi talenta berarti ya. Ya kalau untuk musik-musik bisa lah. Iya bagus. Iya. Tapi di sini sih aku naik bukan masalah ini ya bang, bukan masalah berdebat atau nggak terima, cuman ya menurutku sih lebih bagus lah kita saling mencari ini apa namanya, pengetahuan lagi ya kan. Kalau menurut pribadi saya sih bang, agama itu nggak ada yang benar, cuman Allah kita cuma satu, itulah pokoknya. Memang betul, Tuhan kita itu satu. Cuman ada di antara kita yang musyrik. Musyrik itu artinya menduakan Tuhan. Yesus kan tak menduakan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah itu cuma satu, bukan 3 pribadi, satu doang. Nah, apakah kemuliaan Tuhan akan berkurang kalau dia cuma satu? Yesus utusannya doang. Terus kemudian Roh Kudus hanya sebagai perantara, kurir, penyampai firman doang. Kenapa harus masuk dalam tataran Tuhan? Tuhan kan katanya satu. Terus kenapa juga Yesus yang adalah manusia harus duduk juga sebagai Tuhan? Sedangkan Yesus itu hamba Tuhan kan? Kenapa jadi Tuhan juga? Nah ceritanya gini, cuma dalilnya aku nggak tahu ya bang. Ini. Nah ceritanya itu dia kan diutus Tuhan, sama seperti yang disampaikan Bapak tadi itu pas Maria tidur di tengah malam sama suaminya Yusuf. Nah jadi Roh Kudus ini menyampaikan bahwasanya dia akan mengandung dan akan melahirkan anak yang nantinya menjadi raja untuk selama-lamanya gitu. Dia itu Yesus. Nah Yesus itu setelah mati disalibkan, terus 3 hari kemudian dia itu hilang di dalam kuburannya, terus dia diangkat malaikat gitu kan. Baru nanti setelah itu dia hidup kembali lagi di dunia selama 40 hari gitu. Nah setelah itu dia diangkat di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dan semua kuasa Allah itu diserahkan kepada Yesus gitu. Tapi ujung-ujungnya Ya. Yesus hilang. Yesus menaklukkan dirinya dan hanya ada Allah saja nantinya di ujung-ujungnya. Nah itu ceritanya, cuman dalilnya aku nggak tahu ya. Cuman ceritanya itu dia itu diangkat, terus dia itu ditaruh di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu. Ya berarti ada 2 kan di situ. Nah itu dia bang, makanya aku bilang kan sebenarnya sih bingung juga sih mempelajarinya. Cuman makanya aku naik di sini kan, kita lebih bagus sama-sama belajar. Iya betul itu. Jadi kalau saya sih beragama itu yang kita cari adalah hidup kekal. Hidup kekal itu kan artinya surga kan ya, bukan mati kekal. Mati kekal kan neraka. Nah Yesus sudah memberikan tiket untuk memperoleh hidup kekal. Apa itu? Yohanes 17 nomor 3. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Udah selesai, sederhana. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu aja. Oh gitu ya bang. Ya iya, sesederhana itu. Ini di Medan. Berarti iya di Medan. Oke. Terus. Berarti menurut Abang Juma Yesus itu bukan Tuhan dong? Ya bukan lah. Dia utusan Tuhan, dia manusia suci, manusia mulia dia itu. Dia tidak akan mungkin mau jadi Fir'aun yang kita nggak usah menggantikan bahas. kemuliaan Tuhannya. Iya, kita nggak usah bahas Yesus dulu, soalnya di temanya kan Roh Kudus gitu kan. Ya betul. Nah jadi menurut abang ini Roh Kudus itu bukan bagian dari Tuhan ya? Roh Kudus itu bagian dari Atau Tuhan, gimana? tapi bukan Tuhan. Roh Kudus bagian dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah
Nah kalau abang ngomong kayak gitu, aku juga setuju bang kayak gitu. Nah, gitu. Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah bagian dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Iya. Itulah Roh Nah kalau Kudus. gitu abang ngomong, aku juga setuju. Soalnya kan Tuhan kan cuma satu gitu. Nah, udah tos dulu, Kita nggak tos dulu, tos. Horas. Begitu, udah betul itu. Ngapain kita harus butuh Tuhan 2, 3? Kan cukup satu saja. Oke. Tuhan satu. Oke ya, sepakat kita ya. Yuk. Oke, thank you. Oke, thank you bang. Iya, sama-sama. Istirahat Jo. Sudah jam berapa di sana? Udah jam 2 di Medan. Besok mau ke gereja lagi toh? Iya pasti. Oke. Pelayanan lagi besok. Siap. Istirahatlah sudah kalau gitu. Oke. Iya. Nah kan itu masih bagus. Anak muda masih jernih otaknya, masih adalah, meskipun siang malam mendengarkan lagu-lagu pujian kepada Tritunggal, tapi otaknya itu masih belum terlalu terkontaminasi doktrin Barat. Dengan jelas dia mengatakan, kalau itu aku setuju, karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Berarti Roh Kudus ini hanyalah bagian dari Tuhan. Memang benar. Gabriel itu adalah bagian dari Tuhan. Dalam arti kata dia adalah pesuruh. Kenapa dia menjadi bagian dari Tuhan? Karena Tuhan menciptakan bumi, di dalamnya ada pemimpin makhluk, khalifah, di mana Tuhan harus memberikan sebuah pengajaran kepada makhluknya yang dicintainya, karena Tuhan itu Maha Pengasih. Maka Tuhan memberikan keadaan di mana Tuhan memberikan tugas kepada Roh Kudus untuk menyampaikan firman kepada para nabi. Pintar adek itu, pintar. Maksudnya masih bisa sembuh lah, masih bisa sembuh. Karena belum memasukkan Roh Kudus dan Yesus sebagai sehakikat dengan Tuhan. Itu betul tuh. Tepuk tangan buat adik yang tadi. Baik teman-teman sekalian, di tempat saya udah pukul 3 lewat. Kita istirahat dulu ya. Teman-teman yang belum bisa naik, yang belum sempat saya naikkan, besok insya Allah habis zuhur kita jumpa lagi. Kita buka komal, kita bertemu, kita tanya jawab, kita bahas tema ini. Karena sudah dari tadi siang sampai sekarang ini belum ada yang bisa membuktikan Roh Kudus itu Tuhan. Belum ada. Belum ada yang bisa membuktikan Roh Kudus Tuhan. Yang ada adalah bahwa yang terakhir, yang kedua dari terakhir, siapa itu Bapak itu mutar-mutar. Dia malah menunjukkan Matius 1, di mana Matius 1 itu justru menjawab bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan gitu. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Tapi kelahiran Yesus itu berasal dari kehamilan Maria, berasal dari Roh Kudus. Tidak menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Gagal dia. Halo saudaraku Mr. Bean. Apa kabar? Ini kayaknya sudah di luar rumah ini. Enggak. Di sebelah rumah kan ada tempat buat duduk. Oh gitu. Ini di luar kandang. Iya, gimana keputusannya? Udah ribut. Udah musyawarah sama istri. Iya. Ya cuma nasihatin. Kalau memang kamu yakin, iya. Nanti kedepannya kenalkan aku seperti kamu memperkenalkan Unitarian saat aku masih Katolik. Dia bilang gitu. Oh, keren. Dia dulu Katolik kan, pindah ke Unitarian. Ya kalau kamu udah yakin silakan, tapi aku nggak bisa cepet. Aku harus tahu, belajar dulu ya kayak gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, iya. Jadi gimana keputusannya? Ya, yakin saya udah yakin.
Suaranya kecil. Iya yakin, udah yakin nih hujan juga soalnya di sini. Oh gitu. Jadi udah mau syahadat ini. Iya. Alhamdulillah. Salamnya mungkin silakan. Ya salamnya patutnya dulu foto dulu kirim ke kamu itu aja dulu. Apanya tuh administrasi KTP. KTP ya dikirim kemana nih? Ke nomor saya boleh. Hah? Ke nomor aku boleh. Ke nomor aku Nomor mana? Bang Andi? iya. Iya, Bukan nomor aku. Nomornya Belum tahu. nomornya Bang Andi. Tidak dicatat. Belum bangun aku baru ketiduran. Oh iya. Iya. Sama seperti saya juga tadi siang live-nya langsung mati. Karena di telepon saya nggak dengar itu. Saya ada tamu. Oh, pantesan. Begitu saya naik, wah kok pada mati ini. Iya, kasihan. Kasihan grupnya itu loh. Iya. Gimana caranya? Ya udah gue ngobrol sama netizen di live chat. Masya Allah Bang Andi. Yang tadi bisa dicatat nomor gue deh. Subhanallah. Habis ini nanti Ustaz dia masih monitor kayaknya ya. coba ditulis banyak Ustaz. Ya, Siap, siap. Ustaz atas siapa pun boleh naik. Bisa dia nanti ikut kurban ya. Semua kurban nanti kita. Jangan kurban manusia tapi kurban hewan. Kosong 9233 coba di bawah tuh 0813 Naik naik. 7800 800. ya 7800 coba diulang. Waalaikumsalam. Belum. Kalau begitu saya datang nanti kalau belum dikira Kenapa kena? belum Aman. ya belum tidur saya datang nanti. Iyalah. Ini ada komentar tersayang ini tadi Wan. 7800. Gimana KTP ku ya? KTP ku. Nanti Bang Juma KTP ku. Di mana? Nanti di data. Iya di data. Mana Sama sendiri di mana KTP? Ini lo di data. Buat apa? Banyak mobil yang buat di data. dibuatkan sertifikat mualaf ya. Oh dibuatkan sertifikat. Di mana? Buat administrasi sertifikat mualaf. Dari itu yang menginginkan ke Allah. Ada di lemari itu di laci. Coba kasih tahu. Jangan lagi pakai KTP buat pinjol-pinjol lah. Susah bayarnya nanti, ribet. Judi itu haram ya kan Dio? Iya. Enggak ada orang penjudi itu kaya raya.
Betul kata Bang Haji Roma. Judi. Bagus lagunya itu ya Bang Andi ya. Tapi Bang Juma, kemarin saya ngobrol sama adminnya, beliau mau kolaborasi sama kita, mau sekali. Bang Haji. Oh masih mau? Masih Iya. mau? Nanti sekaligus kau ke Jakarta kok gitu Bang Andi. Oh iya boleh. Kan sudah 3 kali diundang, tapi kita undur terus. Tapi kalau beliau masih berkenan ya insya Allah kita hadir. Dan jelas kalau nggak bulan 7, bulan 8 sama UAS. Insya Allah. Tengkuna sudah koordinasi tadi. Iya. Ketua juga harus ikut ini. Sadio. Iyalah. Insya Allah. Bismillah. Pokoknya pengurus ikutlah semua. Pak Jibril, semuanya lah. Dokumentasi perlu itu. Iya. Waktu teleponan kan itu kan saya mendik-mendik tuh sama Tengku Nasrullah, kata UAS. Boleh dong Bang Juma saya belajar kristologi sama antum katanya. Padahal UAS sebenarnya ngerti semua itu, cuman ya bukan bidangnya toh. Iya dia paham, beliau paham. Paham banget. Saya Ali Dayat paham, bahasa lama paham semua itu. Bentar ya Bang, bentar ya. Lagi nyari ini. Iya. Paling enak tuh makan di restorannya Ustaz Bahasa Lama itu. Kalau kita pas makan ada azan, semua karyawan tidak ada melayani. Ikut sholat bareng di restoran itu. Wih, siapa pula yang telepon aku nih? Tunggu. Jam segini ada yang nelpon Bang Handi. Tuyul. Mau laporan. Tuyulnya mau laporan. Halo, Mr. Bin, kenapa kau? Sekian lama kau berdebat, berkumpul denganku dan lain-lain. Kita diciptakan berbeda, itu agar beragam gitu loh. Jadilah engkau seperti kemarin gitu. Kamu dulu waktu kecil cita-citamu mau jadi polwan, kenapa? Turun dia. Cita-citamu mau jadi polwan dulu waktu kecil. Tolong jangan telepon dulu ya. Ganggu. Itu si Sandi yang murtad itu ribut sama siapa? Sesamanya murtadin ya. Waduh, keras itu ributnya. Sampai ngomongin yang karu-karuan gitu. Sama Minang Kristen ribut dia gara-gara cewek. Iya. Oh cewek. Mereka punya cewek ganti gara-gara? Iya. Indikasinya ke situ. Kayaknya si Minang Kristen itu ngamuk ke Sandi karena Sandi itu masuk Kristen karena perempuan. Terus dia nuduh si Sandi anak papi ini, anak papi Yesus katanya. Katanya anak papi. Masih API katanya, cuma nyamar. Banyaklah tuduhan-tuduhannya gitu. Baku ini. Iya. Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada tamu jauh dari Bali nih. tamu jauh dari Bali. Iya. Alhamdulillah. Dan minggu aja guru. Antum masih di Bali? Masih Bang Handi masih. Sibuk. Gimana tuh? Ada kita yang mualaf. Udah masuk? Alhamdulillah, Jumatan lancar, sholat sudah. Wah, bikin status terus dan ngasih kabar terus. Alhamdulillah. Mantap. Adik kandung dia. Yang disarankan Banyuma itu loh di Bali. Oh iya betul. Kan udah disantrenin sama Kandito yang nganterin atas atensi Pak Arif. Iya. Oh iya waktu itu ya. Iya.
Masya Allah. Tercatat semua dokumennya di sini. Mana? Gimana kabar Gurunda? Aduh. Baik, tidak baik. Bang Yuma, Bang Handi. Siap. Ya, Bang Handi. Sebentar ya, masih dicariin sama istri itu. Iya, aman. Santai. Yang nyimpen soalnya. Saya nggak tahu. Lupa dia. Lupa. Ini Mr. Bin, kau mau syahadat hari ini? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal pendebat juga beliau ini. Iya, Gurunda. Asalnya Ustaz Ari ini yang biasa diadu. Lawan Trinitas kan? Iya. Mr. Bean ini dulu ada tema saya kasih itu, coba. Di situ dia main logikanya, dia akal sehatnya apa itu. Bapak dan Yesus sama atau beda? Beda. Yang mana yang Tuhan? Mikir dia, lama mikirnya. Ya Bapak lah yang Tuhan. Tuhan berapa? Satu. Yesus gimana? Mikir lama tuh baru jawab. Di situ dia tersadarkan. Iyalah. Mr. Bin. Assalamualaikum, Brunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan masih naik di komalnya ini Bang Raja Bintang, Mr. Bin. Cuman indikasinya salib di depan nama Mr. Bin ini kok sudah dihapus, Mr. Bin. Musyahadat kan? Alhamdulillah beliau dapat hidayah. Tiap malam di komal saya nih Gerunda soal kan itu. Oh gitu. Masya Allah. Tiap malam. Sama itu. Intinya itu Bang Yuma, salib itu tempatnya orang dihukum ya. Iya. Orang jahat yang dihukum. Iya. Ketika orang benar yang dihukum, maka dia akan bertemu dengan ultimatum Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Kalau orang benar yang dibunuh, yang disalib, maka pembunuh dan keturunannya akan menempati neraka jahanam. Itu dalilnya. Jadi tidak ada kebenaran dengan salib itu, nggak ada. Ya kebenarannya adalah tanpa orang dihukum. Ya itu doang. Kata Edis ya kehendak iblis. Kata Bom ya kehendak Bapak. Gara-gara baju mah ini topik ribut sama mereka tuh. Terbelah mereka. Sampai sekarang loh itu Bang Andi. Sampai sekarang. Iya. Merembet kemana-mana. Ke rumah apologet lah. Ke donasi lah. Donasi dibawa. Iya, kemana-mana dibawa. Raja Bintang suruh ke sini Pak Rid. Oh. Dia baru rungkat beliau, baru. Aduh. Di telepon minta naik lah, kan juga udah mau dengerin syahadat ini. Jadi ini mau sekalian sama nyonyanya ya, Mr. Bin? Kayaknya enggak kan itu. Nyonyanya masih mau beli sirah nabawi ya katanya. Kirim alamatnya, kirim alamatnya dikirimin sirah nabawi, nggak usah beli, dikirimin dari kami, dari api. Mantap itu kalau sampai dia baca itu sampai tamat. Kayak Al-KTP ya, baca itu ya. Iya, Al-KTP. Tidur. Ya selamat malam. Halo Bang Yuma. Iya, halo Dek. Iya Gimana, ini aja. Mr. Bin? Atau syahadatnya besok aja. Nggak ketemu malam juga katanya istri. Boleh. Wilayahnya besok aja gitu. Nggak apa-apa, dipandu aja dulu di sini, administrasinya kan syahadat ulang nanti kalau ada KTP-nya. Belajar syahadat dulu di sini. Nggak apa-apa. Nggak bisa, gini loh, takutnya kan takut.
takutnya dikirain orang saya memang bukan Kristen kan gitu. Saya nggak mau kayak gitu, nanti jadi fitnah kan. Besok aja nggak apa-apa, saya mau. Tapi percaya kan Mr. Bin satu Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan ya? Iya, percaya. Saya itu kepukul, jadi saya itu terpukul dengan apa? Waktu Bang Zuma ngomong di Kejadian 49:27. Saya terpukulnya di situ. Karena apa? Karena gini, di kitab Paulus kan gimana ya? Terus Kristen mana lagi, Rasul mana lagi yang harus saya percaya kan gitu? Betul. Luar biasa. Iya, saya terpukul di situ. Saya memang terpukul di situ. 49 berarti. Iya betul juga. Dia keturunan Benyamin, merampok juga. Betul. Merampas Torah dan membagi-bagikannya kan? Iya betul. Saya kalah di situ. Ya itu aja nggak apa-apa. Kalau memang seumpama besok Bang Zuma live jam berapa, saya datang. Kalian ngasih apa buktinya gitu kan? Iya. Keluarga ya, Mr. Bin ya. Gimana? Satu keluarga mau sadar semua. Belum. Kalau istri gini Bang Arif. Jadi perkenalkan dulu Islammu seperti kamu memperkenalkan Unitarian kepada waktu aku masih Katolik, dia bilang gitu. Iya loh, kemarin kapan hari memang akun ini nggak dipegang Mr. Bin kan, langsung istrinya kan. Iya, kemarin dipegang istri. Istri kan sering naik komal juga kan, komal Tritunggal tuh. Minta suruh mau belajar ini Sirah Nabawiyah. Paling cuma 130 kalau beli. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ikut menyaksikan. Saudara Mr. Bin, kalau misalnya malam ini saat ini belum bisa ditunda untuk besok. Tapi yang pasti, apakah Anda yakin bahwa Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu adalah satu-satunya Tuhan? Apakah saudara yakin? Udah nggak bisa nyangkal lagi udah. Kalau Nabi Muhammad, apakah Anda mengakuinya sebagai Nabi? Iya, ini alasan saya masuk Islam karena Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, udah sahadatain itu, udah mempersaksikan, masya Allah, udah sah. Oke, tinggal ini kenapa harus ada sertifikat mu'alaf, Dinda? Karena ini kan kita negara hukum. Legalitas kita itu sebagai warga negara harus jelas. Kita Islam atau bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kejadian-kejadian, maaf nih, kita nggak mendoakan hal yang tidak baik. Banyak kejadian, ada orang yang kita mu'alafkan, lalu kemudian meninggal dunia. KTP-nya masih Kristen, keluarganya kuburkan dengan tata cara Kristen. Kita yang saudara-saudaranya ini nggak sanggup kemudian untuk membantu supaya kita memberikan penghormatan terakhir kepada mayat saudara kita. Karena KTP-nya Kristen dan itu adalah keluarganya keberatan. Ini buktinya. Kalau anak saya, kalau saudara saya masih Kristen, kenapa kalian mau makamkan secara Islami? Kita katakan dia sudah syahadat, nggak ada, mana buktinya? Nah, nggak ada, kita kasih bukti, diberikan bukti. Akhirnya kita nggak kalah pada saat itu. Ada juga kasus Ko Stephen itu bonceng motor mayat dengan dia berikan KTP. Ini bukti bahwa ini adalah Islam. Ini saudara kami. Kami berdosa kepada Allah kalau mayatnya tidak kami urus secara Islami. Hampir bunuh-bunuhan malah waktu itu. Jadi saya bilang sama beliau almarhum,
Apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada cerita, mati pun saya rela Bang Zuma. Akhirnya apa? Dia mendatangi RT RW, ngamuk di sana. Ini KTP, kalau tidak aku laporkan, aku kasuskan, kau kuburkan saudara saya. Ini anak kandung saya, betul secara jasmani, tapi akidahnya Islam. Ini KTP-nya diperlihatkan gitu kan. Akhirnya apa? Dibonceng motor mayatnya. Ya itulah Islam. Akhirnya saya katakan, ya itu luar biasa kok. Ya mau kayak mana Bang Zuma? Dosa kita kalau kita biarkan mayat saudara kita masa dikuburkan secara kafir, sementara beliau adalah Muslim. Beliau berhasil mengambil mayat dari saudara kita Muslim tersebut. Itu salah satu manfaatnya Bang, supaya Anda itu dimakamkan secara Islami kalau meninggal dunia. Begitu. Jadi bukannya kita mau curiga atau tidak, enggak. Memang sudah administrasi di yayasan kami resmi, ketika ada saudara yang mu'alaf, kami berikan sertifikat mu'alaf sebagai jaminan bahwasanya betul pernah bersyahadat di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia. Seperti itu. Untuk dipahami. Paham. Oke. Paham. Iya nggak apa-apa, besok pagi atau Bang Juma. Siang habis zuhur. Insyaallah. Ya. Baik. Nanti saya datanya saya kirimkan ke Bang Andi semua nanti. Oke, ya kan udah ada nomornya ya. Iya ada. Itu jadi gini, saya mau tanya, kalau seumpama sudah saya dapat sertifikat, tapi nanti seumpama gitu kakaknya berarti beda agama gitu kah atau gimana? Oh, enggak berubah ke kakak kayaknya. Setahu saya cuman KTP nanti ngurusnya. Cuman KTP doang yang ini berganti agama. Nomor induk kependudukan tidak berubah. Cuman KTP doang. Iya. Ya, siap. Tapi biasanya kalau ada perubahan di ini sekaligus ngurus kakaknya juga ganti gitu. Seperti itu biasanya terbit kakak baru, tapi di kakaknya nanti seorang diri. Insya Allah nanti nyusul istri, anak kan gitu. Ya, amin. Siap. Ini kok gelap Mr. B. Abang-abangku semuanya, Adinda kita istirahat boleh ya? Sudah 3:30 di sini. Silakan. Iya. Baik. Insyaallah besok insyaallah. Ya, Dinda ditutup kafaratul majelis. Dinda, teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaan kita ya. Mohon maaf ketika ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih telah mempersamai kita sampai jam segini. Kita ada pada Liga A1 nomor 75 ya levelnya. Teman-teman sekalian, Masya Allah luar biasa. Populer 5. Oh, keren kali Bang. Subhanallah. Ya, jadi sudah mulai banyak orang yang menyimak debat-debat lintas agama seperti ini. Cuman terkadang kita punya komal ini direcoki oleh para penghujat yang naik. Mereka menghujat, mereka ya kayak tadi lah, lebih banyak menyerang kepada pribadi daripada mereka menyampaikan data. Untuk itu terima kasih banyak teman-teman netizen seluruhnya, baik yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Kalian luar biasa. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan sahabat saya semuanya. Dan kepada saudara non-muslim, jika ada kebenaran yang saya sampaikan, kebenaran ini mutlak akan membuat hati Anda sakit, percayalah, memang tidak semua yang pahit itu adalah racun. Obat itu pahit, tapi untuk menyembuhkan. Jadi ketika ada kebenaran yang saya sampaikan merusak kemudian pikiran, perasaan, maka silakan hadir di komal saya untuk mempertanyakan, untuk mendiskusikan dan menguraikan. Insya Allah kami akan bantu untuk menjelaskan lebih mendalam. Saya kira begitu, Dinda dan semuanya.
Dinda Dio diambil alih untuk kita istirahat. Silakan Dek. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Kita tutup teman-teman, kita istirahat semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis supaya majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Dadah, bye. Halo, selamat malam Bang Ari. Halo, selamat malam Bang Ari. Oh iya, jadi nggak salah ngomong aku Bang.